Rata-rata yang ditikam, dibunuh itu imam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita tercinta, Sahabat Iwan. Semoga malam ini selalu sehat dan usahanya, pekerjaannya hari ini mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, malam ini saya ingin mengutip salah satu berita dari Tempo dengan judul "Percobaan penusukan imam masjid di Depok gagal karena pelaku terpeleset". Nah, kejadian ini memang sudah sering kali terulang. Yang terakhir, sebelum berita ini dilansir oleh Tempo, sebelumnya pernah terjadi pada salah seorang ulama, almarhum Syekh Ali Jabir, yang juga ditikam, ya, dan juga pelakunya adalah orang gila. Dan hari ini kita akan membacakan berita di mana imam masjid di Depok diserang dan akan ditusuk oleh pelaku, tapi pelakunya terpeleset jatuh. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya mencoba melakukan penusukan terhadap imam masjid Mujahidin bernama Prinadi, 60 tahun, di Jati Jajar, Tapos, Depok pada Kamis subuh 28 Januari 2021. Percobaan penusukan ini gagal lantaran pelaku terpeleset sebelum menusuk korban. Menurut Kapolsek Cimanggis, Komisaris Agus Khairon, saat itu Prinadi tengah mengaji menunggu datangnya waktu subuh. Lalu dihampiri dari belakang oleh pelaku, tapi dia terjatuh waktu lagi ngangkat senjatanya, ya, pisaunya. Dalam video CCTV yang dilihat oleh Tempo, pelaku mengenakan kemeja berwarna biru dan menggunakan rompi berwarna hitam. Saat itu terlihat kondisi masjid sepi. Saat mengetahui pelaku jatuh bersama pisaunya, korban segera berlari ke arah anaknya yang ada di depan masjid. Kemudian pelaku langsung ditangkap oleh warga sekitarnya. Warga langsung geger pada saat itu. Pelaku percobaan penusukan itu kemudian dilaporkan ke Polsek Cimanggis, Depok, Kota Depok. Namun polisi masih belum bisa menggali motifnya. Pelaku kerap memberikan jawaban ngawur, dan ketika ditanya tidak berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh polisi. Sahabat Iwan semuanya, di berita ini perlu memang menjadi sebuah perhatian yang penting gitu. Dan kita juga harus waspada, ya, karena bisa saja, ya, kita juga bisa menjadi sasaran, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Tetapi memang di beberapa bulan terakhir ini banyak, ya, para imam-imam masjid, para ulama kita diserang dengan motif menikam, tapi ujung-ujungnya dikatakan orang gila. Ini apakah orang gila terorganisir atau ada yang mengorganisir? Walau alam, kita belum tahu. Karena ini sangat mengherankan juga. Kok bisa-bisanya orang gila ini
tahu bahwa ini imam masjid. Rata-rata yang ditikam, dibunuh itu imam masjid, ya. Tapi memang polisi harus mengungkap ini, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Rata-rata para imam-imam masjid yang seperti di Depok, di Jawa Timur, motifnya ketika ditangkap dikatakan orang gila. Nah, ini kita belum tahu persis ini seperti apa, ya. Apakah benar orang gila atau tidak? Atau memang ini ada yang mengorganisir, ya? Atau kita belum bisa menjustis, ya. Kita belum bisa menuduh bagaimana, ya, apa motif dari pelaku ini, ya. Sehingga ini perlu dari pihak kepolisian benar-benar mengungkap ini, ya. Ini mungkin jadi seperti sindikat pembunuh imam masjid, ya, yang terorganisir, ya. Tapi kita belum tahu juga, ya. Perlu memang kita warga masyarakat ini benar-benar harus menjaga ketat, ya, wilayahnya masing-masing, ya. Jangan sampai, ya, percobaan-percobaan pembunuhan seperti ini bisa terjadi lagi, ya. Dan kita menunggu dari kepolisian di Polsek Cimanggis Depok, ya, perlu segera mengungkap ini. Apa motifnya orang ini? Apakah ini orang gila atau pura-pura gila, ya, sehingga bisa terungkap motifnya, apa penyebabnya. Karena rata-rata, ya, kita sudah sama-sama tahu di media televisi, ya, di Facebook, Twitter, ya, bagaimana berita-berita beberapa bulan terakhir ini, ya, memang seperti itu. Sasarannya adalah para imam-imam masjid dan para ulama. Nah, tapi ala kulli hal, sahabat Iwan semuanya, kita ini betul-betul harus waspada. Kita benar-benar harus menjaga diri kita, jangan sampai kita juga menjadi sasaran empuk. Bisa saja. Oleh karena itu, di setiap wilayah kita, di daerah kita, mari kita saling tolong-menolong, saling menyampaikan hal-hal yang mencurigakan kepada mungkin pihak RT kita, ya. Sehingga kita perlu tahu bahwa di sekitar kita, warga-warga itu ada orang yang baru atau ada orang yang, ya, belum terdaftar di, ya, kelurahan. Perlu kita sampaikan seperti itu. Jangan-jangan mereka ini dititipi atau ya, seperti apa, ya, disengaja atau seperti apa. Kita belum bisa menuduh, tapi ini penting bagi kita untuk bisa setiap warga untuk menjaga kondisi, ya, wilayah kita masing-masing. Yang paling terkecil adalah RT kita, RW kita. Bagaimana kita bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga hal-hal yang buruk itu bisa benar-benar teratasi dengan baik gitu. Sehingga kita bisa tahu siapa orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai ada orang-orang yang di luar kita, ya, di luar wilayah kita, di luar daerah kita, yang tidak terdata di kelurahan atau tidak melapor ke RT, dan tiba-tiba mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini penting juga. Sehingga memang seperti di Kota Palu beberapa bulan kemarin, memang di sana Kelurahan Lolu Selatan menganjurkan untuk melakukan pos ronda tuh, untuk menjaga lingkungan kita, jangan sampai hal-hal yang seperti ini, ya, terjadi gitu. Apalagi nanti ketika ditangkap ujung-ujungnya ini orang gila, ya, agak susah diproses kalau ini orang ini gila gitu, ya, orang seperti itu. Sementara korban sudah banyak berjatuhan di pihak, ya, umat Islam, ya. Pada umumnya berita-berita dan fakta-fakta yang bisa kita lihat seperti itu, ya, para imam-imam masjid yang menjadi sasaran empuk orang-orang
yang tidak bertanggung jawab yang ini, ya, orang-orang tidak bertanggung jawab yang ujung-ujungnya ketika ditangkap dikatakan orang gila. Oke, sahabat Iwan semuanya, semoga malam ini kita tetap sehat dan fit, dan besok pagi insya Allah kita akan melakukan aktivitas kita berikutnya dan kita dimudahkan segala urusannya. Ini saja yang bisa saya bacakan dari kutipan Tempo, ya. Semoga bermanfaat, dan jika suka dengan video saya malam ini, ya, kasih komen di bawah. Saya akan membacakan berita-berita terbaru nantinya, ya. Tapi jangan lupa di subscribe dan di like, juga dipencet tombol notifikasinya supaya bisa tetap mendapatkan informasi terbaru dari video-video saya. Oke, ini adalah video awal saya untuk membacakan berita di malam hari, ya, menjelang kita tidur. Semoga ini ada manfaat, ya. Kita akhiri saja tema baca berita kita malam ini. Oke, semoga sehat selalu. Jumpa lagi di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.